Tapi karena rasa penasaranku yang begitu besar, akhirnya aku pun memilih untuk menaiki tingkatan kecil untuk WC dan mengintip ke arah luar. Suara itu terdengar semakin mendekat dari arah rel. Aku melihatnya. Itu adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Selamat datang kembali di Halusinasi. Waktu kecil dulu, saya sempat mampir ke desa Pak saya, yang berdekatan langsung dengan rel kereta yang sudah tidak digunakan. Pernah saya tanya, sebenarnya relnya itu ke arah mana sih? Tapi Pak Lek dan saudara yang ada di sana nggak pernah ngasih jawaban yang pasti. Ke stasiun lah, ke gudang tebu lah. Pokoknya jawabannya itu berbeda-beda. Dan pikiranku saat itu, jika tidak tahu, harusnya tinggal ikuti rel kereta itu saja. Kan sampai juga kemana ujungnya. Itu memang pernah dilakukan oleh beberapa orang, tapi mereka tidak pernah kembali. Saya pun diceritakan cerita ini oleh Pak Le. Rel mati. Namaku Ujang, baru lulus SD, dan baru saja disunat. Sekarang aku sedang berada di desa tempat kelahiran ibu. Desa kumuh yang bersinggungan langsung dengan perlintasan kereta. Saking dekatnya, kalau aku membuka penutup seng dari jendela dapur, rel itu akan terlihat sangat dekat. Tapi rel itu sudah puluhan tahun tidak digunakan. Dan rumah-rumah sederhana di sekitar rel pun semakin menjamur setelah tak ada lagi kereta yang melintas di sana. Tapi anehnya, warga desa dan ibu tidak ada yang mengetahui kemana rel itu berujung. Kalau sudah maghrib, jendela belakang jangan dibuka Yole. Dan jangan ada yang main di rel. Itu adalah sebuah peraturan pertama ibu saat kami tiba. Tapi namanya anak kecil, semakin dilarang, semakin penasaran. Aku yang penasaran mencoba melihat keadaan rel kereta di belakang rumah saat malam hari. Dan benar saja, tidak ada satupun warga yang terlihat di sana. Benar-benar sepi. Aku pun merinding, bersamaan dengan angin yang mulai berhembus dengan dingin. Saat itu, aku sudah merasa cukup untuk memuaskan rasa penasaranku. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Tapi, saat aku baru saja membuka pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara. Aku menoleh, dan sekilas terlihat sebuah gerbong melaju di rel itu. Gerbong itu melintas begitu saja. Sontak aku berpikir, bukannya rel ini mati dan sudah nggak difungsikan. Akhirnya aku menceritakan apa yang kulihat kepada ibu dan yang lain. Tapi mereka tidak percaya. Ibu malah memarahiku karena aku melanggar larangannya. Tapi tidak dengan eyang. Dia menanggapiku dengan serius, hingga ibu pun heran. Jangan dekati gerbong itu lagi, Oleh. Pokoknya jangan, kata eyang dengan wajah terlihat serius. Aku sampai bingung, bagaimana harus menanggapi eyang. Iya eyang, nggak lagi kok, jawabku. Karena memang aku udah nggak ada niatan lagi untuk ke belakang rumah saat malam hari. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal kembali terjadi. Malam itu, aku sedang menggunakan kamar mandi di sebelah dapur. Kamar mandi di sana hanya ditutupi tembok semen setinggi kurang lebih 1 meter dan beratapkan seng. Pintunya pun hanya papan kayu, dengan ganjalan paku sebagai kunci. Dan jika aku berdiri di atas WC, aku masih bisa melihat ke arah luar. Saat itu, aku mendengar suara, dan arahnya dari belakang kamar mandi. Suara itu kecil, namun perlahan semakin membesar, seolah-olah semakin mendekat. Awalnya aku mengira, itu adalah suara hewan yang melintas. Tapi, suaranya begitu aneh. Belum lagi tiba-tiba aku merasa merinding begitu saja. Sebenarnya aku ingin keluar dari kamar mandi dan lari masuk ke dalam rumah. Tapi karena rasa penasaranku yang begitu besar, akhirnya aku pun memilih untuk menaiki tingkatan kecil untuk WC
dan mengintip ke arah luar. Suara itu terdengar semakin mendekat dari arah rel. Aku melihatnya. Itu adalah sebuah kepala. Kepala itu menggelinding di rel. Dia memutar dirinya perlahan, melewati jalur itu begitu saja. Aku benar-benar ingat, kepala itu memiliki lidah begitu panjang, dengan mata yang terus melotot. Dia juga sempat melirik kepadaku. Aku benar-benar ketakutan saat itu, hingga memilih untuk terus diam di kamar mandi, sampai kepala itu hilang dan suara itu tidak terdengar lagi. Saat aku yakin makhluk itu sudah tidak ada, aku buru-buru berlari ke dalam rumah, dengan wajah pucat dan panik. Kebetulan ibu dan yang lain sudah tidur. Sebenarnya aku ingin membangunkan mereka, tapi aku takut dimarahi lagi sama ibu. Aku pun memilih untuk tidur di dekat mereka, untuk menghilangkan rasa takut. Keesokan paginya, aku kembali bercerita kepada ibu dan eyang. Aku tak menyangka, sebuah pertanyaan akan sampai kepadaku. Kamu sudah melakukan apa, nak? Tanya ibu kepadaku dengan agak panik. Jelas saja aku menjawab, aku tidak melakukan apapun. Pokoknya kalau nanti ada hal-hal aneh menampakkan diri, cuekin saja. Dan jangan ke belakang lagi. Ucap ibu yang mulai menganggapku dengan serius. Tanpa disuruh pun, aku gak akan mau lagi berurusan dengan rel mati itu. Aku gak mau sisa liburanku diisi dengan ketempelan, kesurupan, atau sejenisnya. Karena aku ini aslinya penakut. Tapi lain cerita kalau ada temannya. Suatu siang, Aan, teman seumuranku di desa itu, mengajakku bermain. Kami bermain mainan bambu yang diberi roda dan didorong. Aan mengajakku bermain di rel itu. Saat itu masih siang, dan tentu saja aku tidak keberatan. Kami bermain menelusuri rel, hingga memanjat pohon rambutan yang tumbuh di dekat rel itu. Sampai tak terasa langit mulai memerah. Pulang yuk, udah mau malam ini, kataku. Bentar, aku mau metik buah buat di rumah, balas Aan. Aku pun menunggu di bawah, sementara Aan masih di atas memetik rambutan. Lama sekali aku menunggu di bawah dengan bosan. Sementara langit kulihat semakin gelap. Aku ingin memaksa Aan untuk turun, tapi saat aku mendongakkan kepala, ternyata Aan tak ada lagi. Dia sudah tidak ada lagi di atas pohon. Aku pun panik mencarinya. Di keadaan yang mulai gelap, samar aku melihat seseorang. Dia berjalan mengikuti rel sambil menenteng rambutan di tangannya. Itu Aan. Aan, mau kemana? Udah malam ini, ayo pulang, teriakku. Dan disitulah kebodohanku. Aku malah mengikuti Aan menyusuri rel itu. Hingga inilah yang terjadi. Aan menghilang. Dia lenyap begitu saja dari jalur itu. Aku ingin cepat-cepat kembali. Tapi tiba-tiba, di belakangku melintas sebuah gerbong yang sangat besar. Hampir menutupi jalur yang aku lewati. Gerbong itu terlihat sudah tua, dan sekilas tertutup oleh kabut. Saat gerbong itu mulai mendekat, aku baru sadar. Ternyata gerbong itu ditarik oleh segerombolan orang yang mengenakan baju lusuh dan kotor. Aku benar-benar merinding saat itu, saat melihat rombongan penarik itu ternyata tidak memiliki kepala. Aku sempat berpikir, mungkin saja aku akan mati saat itu. Tapi aku berpaling dan lari. Aku berlari menjauh dari gerbong itu. Tapi, bukannya keadaan makin tenang, malah suara-suara aneh mulai terdengar. Di sekitarku bukan lagi rumah-rumah yang mengapit rel, tapi berubah menjadi tebing dan bukit-bukit kecil. Entah berapa lama aku berlari, aku gak berani menoleh sedikit pun. Dari sudut mataku, samar-samar aku melihat banyak sosok yang menontonku. Jelas aku tahu, mereka bukan manusia.
Tapi bukan itu hal terburuknya. Aku berhenti dengan kaki yang lemas saat melihat apa yang ada jauh di depanku. Ternyata rel itu berujung pada sebuah lubang galian yang sangat besar. Kali ini apa yang kulihat di depanku seperti sebuah kejadian yang terus terulang. Ada sosok-sosok orang yang berpakaian kumuh, bergantian menanti untuk dilemparkan ke dalam lubang itu. Apa itu tumbal? Itulah yang terlintas di pikiranku saat itu. Entahlah, aku hanya ingin selamat waktu itu. Di sisi lain, gerbong yang ditarik oleh rombongan makhluk tanpa kepala itu semakin mendekat. Sepertinya mereka ingin aku menjadi bagian dari mereka untuk dilemparkan ke dalam lubang itu. "Ibu, Eyang, tolong aku," kataku sambil menangis. Tapi tidak ada yang menjawab. Lagi-lagi aku berpikir, mungkin inilah saat terakhirku. Kakiku sudah lemas, wajahku pucat. Aku tak ingin mati. Rasa takutku menjalar, hingga aku pun hampir tak sadarkan diri. Dan saat itulah, samar-samar aku mulai mendengar ada suara kentongan para warga mendekat ke arahku. Mereka seperti memanggil-manggil namaku. Meski aku melihatnya, mereka tidak dapat menemukanku. Ini aneh. Entah apa yang ada di hadapanku. Saat itu seseorang yang begitu tua mendekat dan mencengkeram wajahku. "Yang kamu lihat, lupakan saja," ujarnya dengan nada yang agak berat. Dan setelah ucapan itu terdengar, aku mulai kehilangan kesadaran. Entah berapa lama aku terpejam. Tapi saat aku mulai membuka mata, ternyata aku berada di kebun warga. Tentu saja dengan warga yang sudah mengerumuniku. "Ya ampun Le, kamu ngapain? Warga desa udah gak ada yang berani ikutin rel itu. Kok kamu nekat?" tegur seorang warga. "Saya ngikutin Aan pak, tapi tiba-tiba dia hilang," balasku mencoba menjelaskan. "Aan juga cerita kalau dia pulang bareng kamu. Tapi tiba-tiba kamu hilang di tengah jalan. Makanya, ibu langsung minta bantuan warga untuk nyari kamu," ucap ibu sambil memelukku. Aku mencoba untuk mengingat, tapi nggak bisa. Hanya sedikit yang aku ingat. Ibu kemudian menjelaskan kalau aku ditemukan di pinggir persimpangan rel mati yang sudah tertutup semak dengan bantuan Mbah Sukmo, sesepuh dari desa ini. Kata mereka, Mbah Sukmo menggunakan ritual khusus untuk menemukanku, yang disembunyikan oleh sosok-sosok gaib. Keesokan harinya, aku baru bisa menceritakan semuanya yang aku alami saat itu. Mulai dari gerbong yang ditarik orang tanpa kepala, hingga makhluk-makhluk yang terjun ke lubang galian. Tapi keluargaku hanya menganggapku bermimpi buruk saat hilang. Kata Eyang, rel itu berujung pada sebuah bukit kecil. Bukit hasil tanah longsor puluhan tahun yang lalu, yang menimbun suatu desa kecil, hingga banyak nyawa tidak selamat. Longsor itu tidak bisa dibereskan, dan sudah ada rel yang baru. Jadi rel ini dibiarkan begitu saja, kata Eyang bercerita yang ia tahu. Tapi aku juga tidak tahu sepenuhnya, benar apa tidak. Aku merasa hanya Mbah Sukmo yang tahu tentang kebenaran ujung rel ini. Saat melihat Mbah Sukmo, aku tak berani bertanya, dan hanya memandangnya. Tapi dari kejauhan, ketika dia menoleh ke arahku, dia hanya memberi isyarat jari telunjuk di depan bibirnya, seolah dia menyuruhku untuk tidak lagi bercerita tentang rel mati itu. Tentang sebuah lubang tempat pekerja pembangunan rel yang mati menjadi korban di masa kerja paksa penjajahan Belanda. Entah sebagai korban, atau sebagai tumbal. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.